menjadi lebih menarik secara estetik atau secara tampilan. Nah, biasanya prosedur estetik ini dikaitkan dengan suatu kondisi di mana tidak ada masalah medis, gitu ya, tidak ada gangguan fungsi. Mengapa kata normal dan fungsi di slide saya ini saya beri tanda kutip, gitu ya? Karena sebenarnya sesuatu yang dikatakan normal atau sesuatu yang dikatakan tidak mengganggu fungsi itu menurut saya relatif. Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan ya. Gambar pertama ini adalah gambar seorang bayi dengan tai lalat ya. Tai lalatnya kebetulan berambut dan cukup luas, meliputi daerah dahi hingga kelopak mata. Nah, kalau dari sudut pandang asuransi medis gitu ya, kalau saya dokter asuransi, biasanya tindakan untuk menghilangkan tai lalat ini tidak ditanggung oleh asuransi. Mengapa? Karena dianggap suatu prosedur estetik. Tai lalat yang seperti ini dianggap tidak mengganggu masalah tumbuh kembang anaknya, kemudian tidak berbahaya, tidak menyebabkan gangguan penglihatan. Nah, lalu apakah betul bahwa tai lalat yang seperti ini tidak mengganggu masalah medis? Oke, kemudian kita lihat lagi ya foto yang di bawah. Ini seorang bayi. Kalau kita perhatikan di bibirnya ada sedikit cekungan ya. Nah, cekungan ini adalah bentuk paling ringan dari bibir sumbing sebenarnya. Dalam bahasa bedah plastik, kami menyebutnya microform cleft lip. Pada sebagian orang, ada juga yang menganggap bahwa tindakan untuk memperbaiki bentuk bibir ini dianggap sebagai suatu prosedur estetik. Karena dengan bibir seperti ini, ada yang beranggapan bahwa anak ini tetap bisa makan, tetap bisa bicara dengan normal, sehingga dianggap tidak ada gangguan fungsi. Nah, tapi apakah betul demikian? Kita bisa bayangkan nanti ketika anak ini tumbuh, kemudian sekolah, kemudian dia bergaul ya dengan teman-teman seumurnya, bagaimana tingkat kepercayaan diri mereka. Kemudian mungkin sekarang istilah yang sedang populer kan bullying ya. Apakah anak-anak ini pasti tidak akan dibully oleh teman-temannya? Lalu bagaimana dia bisa secara percaya diri bergaul dengan teman-teman seusianya. Tentunya kalau kita sebagai orang tua dari anak-anak ini juga akan mengharapkan yang terbaik ya, bahwa kondisi-kondisi ini inginnya diatasi, bahwa tai lalat itu kan sangat kelihatan di wajah gitu. Kalau orang ngobrol, mungkin dia akan fokusnya ke sana, atau fokusnya memperhatikan bibirnya atau yang bentuknya tidak wajar. Oleh karena itu, kadang-kadang tindakan estetik yang dianggap tidak perlu atau tidak wajib dilakukan sebenarnya bisa mengubah hidup pasien secara drastis. Kita berlanjut tadi ya mengenai masalah estetik ini apakah tidak ada dampaknya terhadap masalah kesehatan atau masalah medis. Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2014. Mereka meneliti efek perbedaan ukuran payudara pada remaja-remaja perempuan. Nah, ternyata remaja-remaja perempuan yang ukuran payudaranya berbeda secara signifikan, mereka akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah. Kemudian emotional well-being-nya juga lebih rendah, dan fungsi sosialnya terganggu. Oke, kalau kita melihat lagi, ternyata sesuatu yang dianggap estetik bisa saja menyebabkan masalah kesehatan. Dalam kasus ini adalah masalah psikologis. Lalu kita tentu sering mendengar ya bahwa ada anggapan atau ada nasihat, terutama netizen-netizen di media sosial gitu ya, kalau saya sering baca, bahwa sebaiknya kita tuh tidak usahlah melakukan prosedur-prosedur estetik. Kemudian dianggap harus mensyukuri apa yang kita miliki, jangan merasa tidak puas dengan badan kita sendiri, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh kasus ya, yang sering kita dapatkan juga, bahwa pada beberapa wanita yang ukuran payudaranya terlalu besar, seringkali datang dengan berbagai keluhan. Keluhannya apa saja? Contohnya, biasanya lehernya atau pundaknya sering nyeri atau pegal. Kemudian lipatan di bawah payudara itu sering iritasi atau sering lecet, apalagi kalau saat berkeringat, gitu ya. Lalu bahunya sering sakit karena tertekan oleh tali bra. Kemudian kalau beraktivitas fisik sulit, misalnya kalau lari rasanya tidak nyaman, atau merasa tidak nyaman atau merasa minder saat berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, banyak dari mereka yang akhirnya menjalani operasi
breast reduction namanya, atau pengecilan ukuran payudara. Apakah pasien-pasien seperti ini kita bisa menjudge gitu bahwa mereka tidak bersyukur dengan badan mereka atau tidak bisa menerima dirinya apa adanya? Nah, tentunya tidak ya. Jadi sesuatu nilai estetik itu ternyata ada nilai medisnya juga, bisa menyebabkan masalah kesehatan juga, dan ini sulit diukur karena sifatnya sangat pribadi dan individu kembali pada masing-masing orang. Baik, jadi terlepas dari gray area tadi ya, antara tindakan rekonstruksi dan tindakan estetik, kemudian berbagai alasan atau indikasi mengapa orang melakukan tindakan estetik, secara umum, prosedur estetik itu bisa dibagi jadi 3. Yang pertama adalah tindakan pembedahan, yang kedua adalah minimal invasif. Apa itu tindakan minimal invasif? Prosedur minimal invasif ini biasanya tidak seagresif atau tidak seekstensif tindakan bedah. Kemudian yang terakhir adalah tindakan non-bedah. Nah, lalu muncul pertanyaan, apakah berarti tindakan non-bedah ini aman sama sekali, tidak ada resiko komplikasi? Nah, tentunya tidak ya. Semua tindakan medis, apapun itu, baik estetik maupun bukan, baik pembedahan maupun non-bedah, masing-masing memiliki resiko. Saya paling senang menganalogikan tindakan medis itu dengan naik alat transportasi gitu ya. Mungkin peserta ada yang pernah iseng nggak googling berapa besar sih resiko kecelakaan naik pesawat dibandingkan resiko kecelakaan naik mobil atau naik motor gitu ya, resiko kecelakaan lalu lintas biasa. Nah, ternyata resiko kecelakaan naik mobil dan motor itu lebih tinggi daripada resiko kecelakaan pesawat. Nah, ini sama dengan prosedur medis, apapun itu tentu memiliki resiko. Kita akan mulai satu persatu dari yang prosedur bedah terlebih dahulu ya. Baik, ini prosedur bedah, bagaimana trennya? Data yang di sebelah kanan ini saya ambil dari American Society of Plastic Surgeons dari tahun 2018 dan tahun 2019. 5 besar tindakan yang paling sering dilakukan di Amerika Serikat adalah yang di sebelah kanan ya. Breast augmentation atau pembesaran payudara, kemudian liposuction atau sudat lemak, operasi kelopak mata, lalu operasi hidung, dan operasi facelift. Dari tahun ke tahun kadang-kadang dia berubah gitu ya angkanya, tapi urutan operasi 5 besar ini tidak berubah so far di Amerika. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah breast augmentation. Apa itu breast augmentation? Breast augmentation adalah operasi untuk memperbesar payudara. Indikasinya bermacam-macam. Dari yang mulai payudaranya ukurannya terlalu kecil misalnya. Atau pada kasus tadi yang sudah saya sebutkan, ada asimetri. Jadi ukuran payudara kanan dan kiri berbeda secara signifikan. Nah, biasanya teknik yang paling sering dilakukan untuk breast augmentation itu adalah dengan memasang silikon implant. Salah satu teknik yang paling sering. Kita bisa lihat ini ilustrasinya, jadi kita memasukkan kantong berisi silikon gel di bawah jaringan payudara. Operasi breast augmentation ini adalah salah satu jenis operasi yang paling banyak mitosnya gitu ya. Contohnya apa? Mungkin para peserta sudah pernah dapat di WA group gitu, atau nonton video ya. Ada perempuan naik pesawat, kemudian saat terbang karena perbedaan tekanan tiba-tiba payudaranya meledak gitu, karena sudah dipasang silikon implant. Nah, tentu ini adalah hoax ya, atau mitos. Karena kalau benar seperti itu, tentunya di airport selain bagasi kita yang dicek X-ray, payudara juga harus dicek X-ray ya, karena bisa membahayakan penerbangan. Kan nyatanya tidak. Nah, lalu kemudian mitos yang kedua adalah ada tindakan memperbesar payudara dengan disuntik-suntik saja tanpa operasi dan aman. Nah, ini justru yang harus sangat berhati-hati. Biasanya injeksi-injeksi pada payudara itu berisi silikon cair. Silikon cair merupakan bahan industrial grade, jadi bukan bahan medical grade. Bahan ini berbeda dengan silikon implant yang digunakan untuk augmentasi payudara. Nah, ini saya mau memberikan contoh video. Ini adalah implan payudara yang medical grade ya. Jadi kita bisa lihat, dia terbungkus oleh kantong, dan kantong ini tidak mudah pecah. Dia hanya rusak kalau dirusak dengan menggunakan
benda yang tajam. Dan kalaupun kantongnya robek, kita bisa lihat isinya tuh tidak tumpah. Jadi bentuknya adalah gel. Dan dia sangat kohesif sehingga dia tidak lari kemana-mana. Hal ini lain dengan injeksi silikon. Jadi dia bahannya silikon cair. Kalau disuntikan, dia bisa pindah kemana-mana dan menyebabkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, saya menekankan sekali lagi hati-hati pada para peserta kalau ada iklan-iklan tentang pembesaran payudara yang tanpa operasi dan suntikan dan dibilangnya aman. Oke, kita lanjut ke operasi kedua. Operasi kedua adalah liposuction. Jadi liposuction itu diapain sih, dok? Ini ada gambarnya, contoh di samping ya. Jadi ini kulit paling luar, kemudian di bawah sini ada lemak, di bawahnya lagi ada otot. Jadi kita memasukkan seperti sudotan kecil, lalu sudotan kecil ini nanti menghisap. Lemaknya dihisap keluar, sehingga di gambar after ini kita bisa lihat lemaknya jadi semakin tipis ya, dibandingkan dengan yang before. Apa saja tujuannya melakukan liposuction? Yang pertama adalah untuk membentuk tubuh. Ingat, tujuannya adalah membentuk tubuh, bukan untuk menurunkan berat badan ya. Karena sebenarnya lemak itu lebih ringan dibandingkan otot. Jadi kalaupun kita melakukan tindakan liposuction, biasanya beratnya memang turun tapi tidak akan turun banyak. Ini contohnya di atas, ini laki-laki, bentuk pinggangnya seperti gitar Spanyol ya. Tentu kalau laki-laki tidak suka bentuk badan seperti ini. Nah, ini dilakukan liposuction sehingga bentuknya menjadi lebih atletis atau lebih maskulin. Kemudian bisa juga digunakan untuk membuang lemak atau membuang jaringan di area tertentu. Contoh kasusnya adalah pada pasien-pasien dengan ginekomastia. Ginekomastia itu adalah suatu kondisi tidak normal, di mana laki-laki itu payudaranya membesar. Ini contohnya di gambar di samping ya. Laki-laki dengan payudara yang membesar seperti perempuan. Nah, jangankan laki-laki ya, mungkin ibu-ibu di sini kalau suaminya payudaranya membesar juga rasanya tidak nyaman. Salah satu cara untuk menghilangkan kondisi ini adalah dengan melakukan liposuction. Jadi dikeluarkan jaringan payudara yang membesar dan jaringan lemaknya sehingga nanti payudaranya bisa kembali seperti payudara laki-laki rata. Lalu liposuction juga bisa digunakan untuk mengambil lemak yang selanjutnya lemak tersebut digunakan kembali. Contohnya pada prosedur transfer lemak atau fat transfer. Jadi prosedur transfer lemak itu misalnya kita ambil lemak dari perut atau dari paha atau dari area lain lalu kita pindahkan. Contohnya adalah untuk rekonstruksi payudara setelah operasi kanker payudara biasanya. Nah, itu payudara yang ukurannya lebih kecil kemudian bisa diisi dengan lemak yang dipindahkan dari perut atau dari paha supaya ukurannya mendekati ukuran normalnya. Itu contoh transfer lemak. Lalu bisa juga digunakan untuk stem cell dan untuk terapi stromal vascular fraction. Mengenai tindakan-tindakan ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Operasi yang ketiga adalah operasi kelopak mata. Kalau di Indonesia ini lebih sering ya. Jadi kelopak mata yang bisa dioperasi itu ya tentunya kelopak mata atas dan kelopak mata bawah ya. Tujuannya apa operasi ini? Kalau untuk kelopak mata atas, terutama pada pasien-pasien yang oriental, bisa juga dilakukan untuk membentuk garis lipatan mata. Atau kalau pada yang usianya sudah parubaya, bisa dilakukan untuk permajaan. Permajaan ini bisa untuk kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Pada pasien-pasien yang ada kantong mata, itu juga bisa dihilangkan dengan teknik operasi kelopak mata bawah. Ini contoh gambarnya, di samping kita bisa lihat kelopak mata atas dan kelopak mata bawahnya dioperasi. Hasil sesudahnya tampak lebih youthful ya, tampak lebih muda. Nah, kemudian ini fenomena juga yang menarik ya. Kalau kita lihat nih di foto before, kita lihat ibu ini dahinya berkerut-kerut, kemudian alisnya naik, jadi seperti orang kaget gitu. Kenapa muncul kondisi seperti ini? Karena seiring bertambahnya usia, kelopak mata kita itu kulitnya semakin kendur. Gitu. Jadi kadang-kadang dia menutupi penglihatan kita. Supaya kita bisa melihat dengan baik, maka biasanya kita perlu mengangkat alis tuh, supaya matanya terbuka lebih lebar. Nah, kita bisa lihat sesudah dioperasi, kulit yang berlebih dibuang, maka kerutan di dahinya juga berkurang, kemudian bentuk alisnya kembali seperti biasa. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Nanti mungkin bisa sambil melihat gitu ya, di cermin atau ke orang lain yang sudah parubaya ke atas, ada tidak kondisi seperti ini? Kalau ada, nah kemungkinan itu bisa dibantu dengan operasi
kelopak mata. Lalu yang berikutnya adalah operasi hidung. Operasi hidung tujuannya tentu untuk meningkatkan tampilan estetik hidung. Ini contohnya, kita bisa lihat bentuk hidungnya sedikit bengkok gitu ya, kalau dari samping. Kemudian dioperasi untuk membuat bentuk yang lebih menarik secara estetik. Nah, selain pada kasus seperti itu, operasi hidung juga bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan bentuk yang berubah karena kecelakaan misalnya, atau karena kelainan bawaan lahir. Gambar yang di kanan ini adalah contoh pasien yang dulunya sumbing. Pasien dengan bibir sumbing biasanya bentuk hidungnya juga terjadi sedikit perbedaan. Hidungnya miring ke salah satu sisi, kemudian lubang hidungnya bentuknya berbeda, lalu cuping hidungnya lebih rendah. Nah, setelah dioperasi, bentuknya menjadi lebih ideal. Nah, ini kembali sedikit menyinggung tadi, area abu-abu antara rekonstruksi dan estetik. Ada sebagian juga yang menganggap bahwa tindakan ini walaupun dikerjakan pada kasus kecelakaan atau kasus-kasus sumbing, dianggap sebagai tindakan estetik karena asumsinya adalah toh pasien bisa bernapas dengan normal dan tidak ada masalah kesehatan. Nah, tapi tentunya kalau kita memiliki kondisi seperti ini, kita ingin bentuk yang lebih baik ya. Nah, itu wajar dan sangat manusiawi menurut saya. Oke, kemudian yang terakhir adalah facelift operasi. Nah, kita bisa lihat tujuan dari facelift itu adalah untuk peremajaan tampilan wajah, mengencangkan kulit wajah, dan juga mengencangkan area leher dan bawah dagu. Kita bisa lihat pada pasien yang pertama ini, nah tadinya ada garis gitu ya, di sekitar bibir, banyak kerutan juga, lalu dilakukan operasi. Biasanya kalau kita usianya semakin tua itu kulitnya semakin kendur, jadi ditarik ke samping, kemudian kulitnya berlebih dibuang, sehingga kerutan-kerutan menjadi berkurang. Gitu. Dan pipinya terlihat lebih berisi, lebih tertarik, sehingga tampilannya terlihat lebih muda. Nah, ini salah satu contoh lagi di sebelah kanan, kita lihat sebelum dan sesudah garis-garis kerutannya menjadi berkurang ya. Dan kita lihat bisa dilakukan juga tindakan neck lift berbarengan dengan facelift untuk mengencangkan area dagu dan area leher. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur minimal invasif. Jadi apa itu minimal invasive procedures? Prosedur ini adalah prosedur yang tindakannya lebih tidak ekstensif atau bisa dikatakan lebih ringan. Dianggap lebih ringan dibandingkan prosedur pembedahan. Sehingga pada umumnya waktu pemulihannya relatif lebih singkat. Tapi kembali saya tekankan, ini relatif. Sangat bergantung pada tindakan minimal invasifnya apa dan tindakan operasinya apa. Contohnya apa tindakan minimal invasive procedures? Tadi yang saya sebutkan fat graft atau fat transfer ya. Jadi misalnya kita ambil lemak dari satu bagian tubuh, lalu kita pindahkan ke alat suntik. Kemudian kita gunakan untuk mengisi wajah misalnya, atau payudara. Ini fat transfer. Lalu ada lagi prosedur tarik benang misalnya. Menggunakan benang untuk mengencangkan wajah atau leher. Nah, ini juga masuk ke dalam minimal invasive procedures. Tentunya prosedur minimal invasif ini memiliki kelebihan, kekurangan, resiko, dan keterbatasannya sendiri ya. Contohnya thread lift. Thread lift kalau pada pasien yang usianya sudah sangat tua atau kulitnya sangat kendur, dia mungkin akan memberikan perbaikan gitu ya, tapi tidak akan sehebat dengan tindakan operasi facelift seperti yang tadi. Jadi masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan non-surgery atau tindakan non-bedah. Yang paling populer apa? Salah satunya adalah botulinum toxin atau masyarakat awam sering menyingkatnya botox. Kemudian ada juga patelet-rich plasma dan ini filler. Filler yang paling sering itu adalah hyaluronic acid isinya, gitu ya. Kemudian apakah tindakan non-bedah ini sama sekali tidak memiliki resiko? Nah, itu adalah pandangan yang salah. Jadi semua tindakan medis, baik bedah maupun non-bedah, memiliki resikonya sendiri-sendiri. Kembali tadi ke analogi tentang alat transportasi ya. Peserta webinar di sini tentunya sering kan naik mobil gitu ya. Pasti ada yang pernah mengalami kejadian jarinya kejepit pintu mobil. Nah, saya belum pernah dengar bahwa penumpang pesawat jarinya kejepit pintu pesawat. Nah, ini adalah analogi bahwa apapun itu, dia memiliki resiko sendiri-sendiri dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu sebabnya sebaiknya kita berkonsultasi dan berdiskusi dengan baik dengan dokternya supaya kita paham kelebihan, kekurangan, dan risikonya.
Lalu prosedur non-surgery lain apa? Misalnya laser, atau yang di sebelah kanan ini adalah microneedling. Jadi dibuat lubang-lubang kecil di kulit menggunakan jarum yang ukurannya juga sangat kecil. Ini nama tindakan elektroforasi. Nah, nanti kulitnya ketika dia dibikin luka-luka seperti ini, waktu dia penyembuhan akan memproduksi lebih banyak kolagen, sehingga nanti kualitas kulitnya lebih baik, lebih kenyal, kemudian tampak lebih muda. Prosedur laser juga sebagian mengikuti prinsip ini. Ya, kita bahas satu persatu botulinum toksin. Tujuannya yang paling sering adalah untuk menghilangkan kerutan halus. Kita bisa lihat di sini, kerutan di dahi bisa dihilangkan dengan menggunakan botulinum toksin. Kemudian kerutan di sekitar mata ini juga bisa dibuat lebih samar dengan menggunakan botulinum toksin. Sekarang penggunaannya juga semakin luas, bisa digunakan untuk mengecilkan rahang, jadi yang dianggap rahangnya bentuknya kotak gitu ya. Itu bisa sedikit dirampingkan dengan menggunakan botulinum toksin, kemudian mengurangi produksi keringat yang berlebih, misalnya di ketiak atau di tangan, lalu juga untuk peremajaan wajah secara umum. Nah, ini sedikit tambahan untuk rekan-rekan sejawat apoteker ya. Jadi botulinum toksin ini, cara kerjanya adalah dengan melemahkan otot. Garis-garis kerutan di wajah kita biasanya terbentuk karena gerakan otot. Jadi kalau ototnya dibuat lebih rileks, biasanya kerutannya akan membaik atau berkurang. Kemudian botulinum toksin ini harus disimpan dalam suhu yang dingin. Karena kalau suhunya suhu ruangan biasa, maka akan terjadi kerusakan dari obatnya, efektivitasnya berkurang, dan durasi kerjanya bisa menjadi lebih singkat. Biasanya bisa bertahan 6 bulan, mungkin kalau disimpan dalam suhu ruang, jadi lebih pendek masa kerjanya. Sehingga peran dari rekan-rekan apoteker di sini juga penting ya, untuk mengingatkan bahwa penyimpanannya harus benar. Oke, selanjutnya adalah filler. Filler ini tujuannya untuk mengisi bagian yang kekurangan volume atau menambah volume pada area tertentu, atau membentuk bagian tertentu. Nah, ini contohnya, gambar pertama ini di area dagu, diisi dengan filler, sehingga bentuknya menjadi lebih menarik gitu ya. Kemudian ini di bibir atas bisa diisi dengan filler. Kalau perempuan biasanya senang dengan bentuk seperti ini karena dianggap lebih seksi gitu. Kemudian yang sebelah kanan, ini kantong mata atau bagian di bawah mata cekung gitu ya, bisa diisi dengan menggunakan filler. Filler ini bahannya macam-macam. Biasanya yang paling sering adalah hyaluronic acid. Nah, walaupun asam hyaluronat itu adalah suatu komponen yang normal ada di dalam kulit kita, tapi bahan sintetis, apapun itu yang diproduksi di luar, jadi masuknya adalah bahan farmakologis atau obat dianggapnya. Semua obat tentu ada resiko alergi. Nah, ini juga sama dengan filler, bisa saja terjadi alergi. Sama juga dengan botulinum toksin, bisa juga terjadi alergi. Jadi, obat apapun itu ada resiko alergi. Itu adalah salah satu efek samping yang sebenarnya tidak terlalu berat. Gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah platelet-rich plasma. Nah, ini sebagian masyarakat mengenal dengan istilah vampire facial, karena pernah dipopulerkan lah oleh salah seorang selebriti di Amerika Serikat. Prosedur platelet-rich plasma ini sekarang semakin populer. Sebenarnya awalnya dia populer itu digunakan oleh para atlet internasional untuk menyembuhkan cedera-cedera olahraga. Siapa saja yang pernah pakai? Rafael Nadal, misalnya, Tiger Woods, Kobe Bryant, Maria Sharapova. Nah, mereka pernah menggunakan terapi ini untuk menyembuhkan cedera olahraga. Kemudian, seiring waktu digunakan juga untuk menyembuhkan luka dan akhirnya digunakan untuk estetik. Materi ini juga nanti akan dibahas dengan lebih jelas dan lebih lengkap oleh pemateri sesudah saya. Oke, sekian presentasi saya, ini referensi saya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa diajukan di Q&A, dan seandainya ada pertanyaan yang belum terjawab, maka bisa ditanyakan melalui IG ya, dengan alamat itu. Ya, sekian presentasi saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Karina sebagai moderator. Ya, terima kasih sekali Dr. Johannes. Wah, materinya benar-benar luar biasa, sangat jelas menerangkannya dengan contoh-contoh yang beberapa lucu-lucu juga. Ya, terima kasih sekali. Jadi sudah jelas ya, semoga para pemirsa bahwa secara umum bedah plastik itu tidak melulu sebenarnya bedah ya, walaupun titel kami adalah SPBP, Spesialis Bedah Plastik.
Namun tidak semua tindakan di dalam lingkup bedah plastik adalah tindakan bedah. Ada juga seperti tadi tuh, seperti filler, ya, tarik benang dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Apoteker Khadijah S. Farm. Beliau ini bekerja di Klinik Hyandra sebagai apoteker dan juga di klinik sebagai apoteker penanggung jawab, saya mohon maaf, apoteker penanggung jawab di Apotek Erpur dan apoteker pendamping di Apotek Kimia Farma. Ibu Khadijah, apakah sudah siap? Halo? Iya. Suaranya bisa dibuka dulu, Ibu Khadijah, di-unmute dulu. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Khadijah untuk menyampaikan materinya pada siang ini. Terima kasih. Selamat siang kepada peserta webinar dan teman-teman sejawat Apoteker Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjadikan saya pembicara pemateri di webinar 60 kali ini. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai pharmaceutical product for surgical care in plastic surgery after plastic surgery, yaitu produk-produk farmasi apa saja yang ada dan diberikan pasca operasi plastik. Berikut adalah learning objektifnya. Learning objektif mengetahui definisi luka, jenis, fase, dan faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Kemudian mengetahui pilihan produk farmasi pasca operasi bedah plastik. Kemudian mengetahui teknologi terbaru penyembuhan luka, Cataract plasma, teknologi terbaru yang sudah populer dan tadi sudah dibahas sedikit oleh Dr. Johannes. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui bagaimana membentuk scar yang baik setelah operasi bedah plastik. Berikut adalah outline yang nanti saya akan bahas. Pertama adalah definisi luka dan jenis-jenisnya. Yang kedua adalah fisiologi penyembuhan luka, fase penyembuhan luka, faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, pilihan produk farmasi untuk luka, teknologi terbaru penyembuhan luka, CRP atau kita kenal dengan Cataract plasma, dan kemudian adalah bagaimana membuat scar menjadi samar dan baik. Ya, berikut adalah definisi luka dan jenis-jenisnya. Menurut yang definisi luka sendiri adalah cedera pada tubuh seperti akibat kekerasan, kecelakaan, pembedahan yang biasa melibatkan pecahnya membran dan biasanya kerusakan pada jaringan di bawahnya. Jenis-jenis luka terbagi atas beberapa macam. Yang pertama adalah luka sayat, luka lecet, luka tusukan, luka remuk, luka bakar, atau luka memar, atau bisa disebut dengan hematoma. Berikut adalah fisiologi dari penyembuhan luka. Kita lihat struktur bagian lapisan kulit ya, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama lapisan epidermis, terdiri dari 5 komponen, stratum corneum, lapisan jernih, lapisan granula, lapisan spinosum, dan lapisan basal. Kemudian lapisan kedua adalah lapisan dermis. Biasanya jika luka terjadi di area dermis ini, lebih lama luka akan sembuh. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, jaringan subkutis. Seperti kita ketahui, fase penyembuhan luka terdiri dari 3. Yang pertama adalah fase inflamasi atau lag fase, merupakan fase pertama pada proses penyembuhan luka, biasanya 4-6 hari setelah luka terjadi. Bisa kita lihat gambarnya, fase inflamasi, gambaran di area kulitnya. Kemudian fungsi dari fase inflamasi sendiri adalah mencapai keseimbangan tubuh, melepaskan jaringan mati, dan mencegah infeksi. Fase kedua adalah fase proliferasi. Pada penyembuhan luka, fungsinya membentuk jaringan granulasi bersamaan dengan penyusunan kapiler baru untuk mencapai penutupan luka. Bisa dilihat fase proliferasinya ya. Kemudian yang ketiga adalah fase maturasi atau remodeling. Fase pada proses penyembuhan luka yang ketiga
fungsinya mencapai keseimbangan matriks, mencapai penyusunan matriks kolagen, agar jaringan luka atau jaringan bekas luka menjadi lembut dan datar. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, terdiri atas dua, yaitu faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor lokal terdiri dari adanya infeksi, hipoksia, insufisiensi vena, toksin lokal, jaringan parut, kerusakan akibat radiasi. Kemudian faktor yang kedua